Coba kamu perhatikan animasi presentasi tersebut. Apa yang membedakannya? Yap, betul, suasananya. Kamu pernah nggak ngeliat dua presentasi tentang topik yang sama, tapi yang satu bikin kepala pusing, sedangkan yang lainnya langsung nyambung dan mudah dipahami? Nah, hal ini bukan karena salah satunya punya lebih banyak konten, bukan juga karena pembicara yang satu lebih pintar dari yang lain. Rahasianya ada pada cara informasi itu disusun dan disajikan. Untuk itu, yuk kita pelajari General Design. Di video ini, kita akan membongkar prinsip-prinsipnya satu persatu. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita kenal dulu sama tujuan pembelajaran pada video ini. Setelah menyaksikan video ini, mahasiswa akan mampu memahami konsep General Design dalam presentasi, mengidentifikasi prinsip utama yaitu Structural Appeal dan Personal Appeal, dan menerapkan prinsip Structural dan Personal Appeal dalam membuat presentasi yang efektif. Nah, di dalam video ini akan ada 7 pembahasan. Antara lain, yang pertama, pengertian General Design. Kedua, peran General Design dalam presentasi. Ketiga, Structural Appeal. Keempat, prinsip-prinsip Structural Appeal. Kelima, Personal Appeal. Keenam, prinsip-prinsip Personal Appeal. Ketujuh, penerapan dalam presentasi. Yuk kita mulai fokus karena kita akan masuk dalam pembahasannya. Pengertian General Design. Apa itu General Design? Menurut Pat and Wilson 1997, proses merancang presentasi yang efektif mencangkup 3 tahap utama. Yang pertama, planning, kedua, preparation, yang ketiga, presentation. Nah, General Design merupakan sub-tahap pertama dalam fase persiapan, tepatnya dalam dimensi desain mendahului tahap produksi dan latihan. General Design berfungsi sebagai fondasi dari seluruh keputusan desain presentasi. General Design terdiri dari 2 pilar utama. Yang pertama, Structural Appeal, adalah prinsip dalam desain presentasi yang berfokus pada bagaimana informasi diorganisasikan secara logis, sistematis, dan terstruktur hingga mudah diikuti, dipahami, dan diproses oleh audiens. Yang kedua, Personal Appeal, adalah prinsip dalam desain presentasi yang berfokus pada bagaimana materi disampaikan agar terasa relevan, bermakna, dan dekat dengan pengalaman serta kebutuhan audiens, sehingga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman. Yuk sekarang kita bahas mengenai Structural Appeal. Prinsip-prinsip Structural Appeal ada 5. Yuk kita bahas satu persatu. Prinsip pertama, organisasi logis. Coba kamu bayangkan, kamu menerima puzzle dengan 500 keping tanpa gambar panduan. Pusing bukan? Bingung bukan? Begitulah rasanya presentasi tanpa organisasi yang jelas. Organisasi logis adalah prinsip yang menekankan penyusunan informasi secara runtun, struktur, dan mengalir sehingga mudah diikuti oleh audiens. Dalam presentasi, informasi tidak boleh disampaikan secara acak. Materi harus disusun dengan pola yang jelas, seperti dari umum ke khusus, dari masalah ke solusi, atau secara kronologis. Struktur yang logis membantu audiens memahami hubungan antar informasi dan mengikuti alur tanpa kebingungan. Kenapa seperti itu ya? Karena otak audiens bekerja dengan pola. Kalau alurnya jelas, mereka lebih cepat paham dan tidak kehilangan fokus. Prinsip kedua, divide atau membagi informasi kompleks. Divide adalah prinsip yang menekankan pemecahan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Audiens punya keterbatasan dalam memproses informasi. Kalau terlalu banyak poin disampaikan sekaligus, mereka justru nggak menangkap apa-apa. Karena itu, informasi harus dipecah jadi poin-poin kecil, disampaikan bertahap atau difokuskan satu persatu. Nah, hal ini membantu audiens mencerna materi tanpa merasa overload. Kenapa seperti itu ya? Karena otak manusia tidak bisa memproses banyak informasi sekaligus. Membagi materi membuat pemahaman jadi lebih efektif. Prinsip ketiga, intro dan summary. Intro dan summary adalah prinsip yang menekankan pentingnya memberikan pembukaan di awal
dan ringkasan di akhir agar audiens memahami alur dan mengingat inti materi. Presentasi yang efektif selalu punya 3 bagian utama. Pertama itu ada intro atau pembukaan, kedua isi, dan ketiga penutup atau summary. Konsep ini sering disebut tell them what you will say it, then tell them what you said. Dengan adanya intro, audiens siap menerima informasi, dan dengan adanya summary, pesan jadi lebih melekat. Kenapa sih intro dan summary ini penting? Karena audiens lebih mudah memahami dan mengingat informasi yang diulang dan disusun dengan jelas dari awal sampai akhir. Prinsip keempat, verbal dan visual quest. Verbal dan visual quest adalah prinsip yang menekankan penggunaan penekanan secara lisan dan visual untuk membantu audiens mengenali informasi yang paling penting. Tidak semua informasi dalam presentasi punya tingkat kepentingan yang sama. Karena itu, presenter perlu memberi tanda agar audiens tahu bagian mana yang harus diperhatikan. Nah, ada 2 jenis quest. Yang pertama ini, verbal quest atau lisan. Penekanan lewat kata-kata seperti, yang paling penting adalah, perhatikan bagian ini. Nah, yang kedua ada visual quest atau tampilan. Penekanan lewat desain seperti teks tebal atau bold, warna kontras, icon, dan animasi muncul bertahap. Nah, quest ini berfungsi seperti petunjuk arah bagi perhatian audiens. Prinsip kelima, patching. Patching adalah prinsip yang mengatur kecepatan penyampaian materi agar sesuai dengan kemampuan audiens dalam memahami informasi. Patching bukan sekadar cepat atau lambat, tapi menyesuaikan tempo dengan kondisi audiens dan materi. Nah, ini dia ada beberapa penyesuaian patching. Yang pertama, materi baru atau sulit diperlambat. Yang kedua, audiens belum familiar itu diperlambat. Yang ketiga, audiens sudah paham bisa lebih cepat. Nah, selain itu, patching juga mencangkup jeda saat menjelaskan poin penting, tidak berpindah slide terlalu cepat, dan memberi waktu audiens untuk mencerna. Nah, sekarang kamu sudah paham kan mengenai prinsip-prinsip structural appeal? Mari kita lanjut pembahasannya ke pilar kedua, yaitu personal appeal. Personal appeal. Prinsip-prinsip personal appeal ada 5. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, tujuan. Nyatakan tujuan di awal adalah prinsip yang menekankan pentingnya menyampaikan tujuan pembelajaran atau arah presentasi sejak awal agar audiens memahami apa yang akan mereka dapatkan. Di awal presentasi, audiens perlu tahu apa yang akan mereka bahas, apa manfaatnya bagi mereka, dan apa yang mereka akan kuasai setelahnya. Tujuan yang jelas berfungsi sebagai peta yang membantu audiens mengikuti alur presentasi dengan lebih fokus dan terarah. Selain itu, tujuan juga memberi makna pada setiap bagian materi, sehingga audiens tidak merasa kebingungan. Kedua, contoh. Gunakan contoh familiar adalah prinsip yang menekankan penggunaan contoh, ilustrasi, atau analogi yang dekat dengan kehidupan audiens agar materi lebih mudah dipahami. Konsep baru seringkali sulit dipahami jika disampaikan secara abstrak. Oleh itu, perlu dijembatani dengan contoh yang sudah dikenal oleh audiens. Contoh yang familiar diantaranya berasal dari pengalaman sehari-hari, sesuai dengan latar belakang audiens, atau mudah dibayangkan. Dengan begitu, audiens tidak perlu memulai dari nol untuk memahami materi karena mereka mengaitkannya dengan pengalaman yang sudah ada. Kenapa ya seperti itu? Karena otak lebih mudah memahami hal baru jika dikaitkan dengan hal yang sudah dikenal. Ketiga, POV audience. Sudut pandang audiens adalah prinsip yang menekankan penyampaian materi dari perspektif audiens sebagai pelaku, sehingga mereka merasa terlibat langsung dalam proses.
Dalam presentasi, terutama yang bersifat tutorial atau cara melakukan sesuatu, materi sebaiknya disampaikan dari sudut pandang orang yang melakukan, bukan hanya melihat. Nah, lihatlah dua contoh tersebut. Presenter pertama berkata, dia mengklik tombol save. Presenter kedua berkata, kamu klik tombol save. Perbedaannya pada kalimat yang disampaikan. Dengan menggunakan sudut pandang kamu, audiens merasa lebih terlibat, lebih mudah mengikuti langkah, dan seolah-olah mereka melakukan langsung. Visual juga harus mendukung, misalnya tampilan layar dari perspektif pengguna, bukan orang lain. Nah, ini karena keterlibatan langsung meningkatkan pemahaman dan memudahkan audiens untuk mempraktikkan materi. Keempat, kapasitas. Kapasitas perseptual adalah prinsip yang menekankan bahwa audiens memiliki batas dalam menerima dan memproses informasi, sehingga materi harus disampaikan sesuai dengan kemampuan tersebut. Setiap audiens punya keterbatasan dalam menerima jumlah informasi yang bisa dipahami sekaligus, kecepatan menerima materi, dan fokus dalam satu waktu. Jika presentasi terlalu padat, cepat, dan penuh istilah sulit, maka audiens akan mengalami overload atau kelebihan beban informasi, dan akhirnya tidak memahami apa-apa. Maka, karena itu presenter harus menyederhanakan informasi, memberi jeda, dan tidak menumpuk terlalu banyak poin dalam satu waktu. Karena ketika kapasitas audiens terlampaui, proses belajar berhenti dan informasi tidak masuk dan tidak diingat sama sekali. Kelima, keterlibatan. Libatkan audiens adalah prinsip yang menekankan pentingnya mengajak audiens berpartisipasi aktif dalam proses presentasi agar meningkatkan pemahaman dan keterlibatan. Presentasi yang efektif bukan hanya penyampaian satu arah atau monolog, tetapi melibatkan interaksi. Audiens yang aktif akan lebih fokus, lebih mudah memahami, dan lebih lama mengingat materi. Cara melibatkan audiens bisa dengan mengajukan pertanyaan, memberi kuis singkat, mengajak diskusi, atau meminta opini dan pengalaman. Karena interaksi ini membuat audiens merasa dihargai dan menjadi bagian dari proses belajar. Nah, sekarang kita sudah memahami berbagai materi tentang bagaimana pentingnya general design dalam proses persiapan media presentasi. Supaya pemahaman kita lebih kuat, yuk kita coba sedikit lewat kuis singkat berikut ini. Tenang aja, kuisnya santai tapi tetap menantang. Jadi pastikan kamu tadi menyimak dengan baik ya. Sudah siap? Let's go!